Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan apa itu autisme dan bagaimana cara menangani anak yang mengidap autisme. Langsung saja, apa sih autisme itu? Autisme merupakan kelainan pada saraf-saraf tertentu yang menyebabkan fungsi otak tidak bekerja secara normal, sehingga mempengaruhi tumbuh kembang, kemampuan komunikasi, dan kemampuan interaksi sosialnya. Rata-rata autisme biasanya terjadi pada anak sebelum berumur 3 tahun. Autisme juga tidak bergantung pada etnis atau tingkat pendidikan. Terdapat 3 ciri-ciri anak berkebutuhan khusus atau anak pengidap autis. Yang pertama, ada kesulitan dalam berkomunikasi, adanya gangguan perilaku, dan juga adanya gangguan dalam berhubungan sosial. Ada pula ciri-ciri yang lain. Yang pertama, marah, menangis, atau tertawa tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, hanya menyukai dan mengonsumsi makanan tertentu. Yang ketiga, melakukan atau tindakan tertentu dengan berulang-ulang. Yang keempat, melakukan aktivitas yang menyakiti diri sendiri. Yang kelima, memiliki bahasa atau gerakan tubuh yang cenderung kaku. Dan yang terakhir yaitu anak sulit tidur. Hal-hal yang menjadi penyebab autisme. 1. Memiliki keluarga dengan riwayat autisme. 2. Terlahir prematur. 3. Kelainan genetik atau kromosom tertentu. 4. Faktor metabolik atau biokimia yang menyebabkan gangguan spektrum autisme. 5. Usia ibu yang sudah menginjak usia 40 tahun memiliki risiko 50% lebih besar memiliki anak autis. 6. Pola asuh yang salah. Dampak-dampak yang akan terjadi jika tidak teratasinya autisme. 1. Hambatan dalam perkembangan bahasa. 2. Performa yang tidak seimbang dalam tugas kognitif. 3. Gangguan kualitatif dalam interaksi sosial timbal balik. 4. Gangguan kualitatif dalam komunikasi dan bahasa verbal maupun nonverbal. 5. Terganggunya keterampilan dan interaksi sosial. Nah, bagaimana sih cara penanganannya? Yang pertama, kalian dapat melakukan terapi okupasi. Nah, terapi ini merupakan jenis terapi yang secara khusus digunakan untuk membantu orang-orang untuk hidup mandiri. Nah, tujuan utama dari terapi ini adalah membantu meningkatkan kualitas hidup mereka dalam memaksimalkan kemandiriannya. Nah, yang kedua, kalian bisa melakukan terapi fisik atau fisioterapi. Anak autisme mengalami hambatan dalam perkembangan otaknya yang salah satunya mengatur kemampuan motorik. Terapi fisik dapat membantu anak autisme dengan melatih kekuatan otot, koordinasi, serta kemampuan dasar olahraga. Yang ketiga merupakan langkah-langkah melakukan fiksasi pada anak saat tantrum. Yang pertama, palingkan pandangan anak agar tidak menghadap ke arah kita. Yang kedua, jepit bagian kakinya dengan menggunakan kedua paha kita. Yang ketiga, peluk sang anak dari belakang dengan posisi tadi. Yang keempat, silangkan kedua tangan anak ke depan. Yang kelima, pegang erat kedua siku anak sambil tangan kanan memegang bagian siku kiri dan tangan kiri kita memegang siku kanannya. Yang terakhir, peluk erat buah hati Anda hingga dia kembali tenang dan berhenti menangis. Dan cara terakhir untuk menangani anak yang mengidap autis yaitu Apply Behavior Analysis. Terapi ABA ini bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan perilaku positif pada anak serta juga mengajarkan keahlian baru kepada anak. Saya ingin pandai sekali matematika. Biar jadi apa? Biar bisa menghitung ketinggian, kemiringan, dan arah tujuan pesawat. Maka aku bisa jadi pilot. Kenali gejalanya, pahami keadaannya.